yang kita masih berbicara tentang pakaian, terutama dalam kaitannya dengan sholat. Karena di dalam sholat itu salah satu syarat syahnya adalah menutup aurat, harus berpakaian. Dan berpakaian itu mempunyai adab lahir dan adab batinnya. Dan Imam Khomeini dalam buku ini karena judulnya Miraj Rohani adalah membahas adab batinnya. Bukan berarti beliau tidak bisa membahas adab lahirnya, tetapi beliau itu kan ingat beliau itu adalah marja besar ahli asli fikih dan usul fikih. Dia tidak membahas itu karena memang di luar wilayah pembahasan kita. Ya, itu adalah pembahasan fikih namanya, pembahasan syariat. Sedangkan di dalam buku ini bahasanya tentang Mi'raj rohani. Kita masuk ke screen. Jadi terakhir pembahasan kita di sini tanggal 27 Januari 26, jadi pas hari Sabtu yang lalu. Kita ulangi sedikit dari sini ya. Jadi pendek kata, pakaian yang tidak umum, baik yang terlalu mewah ataupun yang terlalu lusuh ya. Saya kalau kita salat, pakaian kita adalah pakaian seperti mau pergi ke pengantin, tentu agak agak apa namanya agak beda dengan yang kecuali kalau kita memang salatnya di sekitar tempat pengantin, acara pengantin. Artinya itu bukan disengaja, tapi karena kita memang pergi ke kondangan. Atau terlalu lusuh juga begitu. Termasuk perkara yang dapat menggoyahkan hati yang lemah. Jadi pakaian yang tidak umum bisa menggoyahkan hati yang lemah karena bisa ditunggangi oleh bisikan-bisikan halus dalam jiwa kita. Bisikan halus itu biasa diistilahkan dengan iblis. Karena kalau kita terlalu mencolok, kita nanti bisa muncul dalam diri kita. Lihat, ini saya nih lebih daripada yang lain, lebih baik dari kalian. Kalau terlalu lusuh misalnya, kita menganggap saya ini lebih fakih, lebih lebih spiritual, lebih takwa daripada kalian. Nah, itu hal-hal seperti itu harus dihindari karena itu semuanya adalah ujub namanya, ria, oleh sebab itulah harus dihindari. Nah, untuk menghindarinya kita sedapat mungkin berpakaian sama dengan yang lain. Jadi makanya dikatakan bahwa eh, pakaian yang tidak umum termasuk perkara yang dapat menggoyahkan hati yang lemah. Bisa mengikis akhlak yang mulia dan bisa menimbulkan penyakit ujub, ria, dan takabur. Sifat-sifat yang dianggap sebagai induk segala keburukan jiwa dan dapat membuat manusia condong pada dunia. Jadi kita merasa diri kita lebih rendah, lebih warok, lebih zuhud, lebih tawadu daripada orang lain juga bisa. Kalau di buku 40 hadisnya Imam Khomeini, kalau kita mendengarkan ceramah dan manggut-manggut itu bisa juga kemasukan kemasukan ujub itu, ya kata Imam Khomeini. Jika kita hadir di majelis dan kita manggut-manggut, ya kita seakan-akan bisa kemasukan bisikan setan. Seakan-akan minta perhatian kepada orang, lihat nih saya mengerti. Nah gitu, jadi lihat nih saya mengerti. Jadi manggut-manggut pun bisa menjadi pintu masuknya bisikan-bisikan buruk. Jadi hubungan hati dengan dunia merupakan sumber segala kesalahan dan keburukan. Jadi hubungan hati dengan dunia. Jadi kalau dunia terkait dengan hati ini berbahaya. Nah, itulah sebabnya dalam agama itu sedapat mungkin hati dibuat hanif, lepas dari semua kepentingan-kepentingan. Persoalan nanti orang itu mengapresiasi kita atau memberikan sesuatu kepada kita, penghormatan dan semua itu urusan mereka. Tapi tidak boleh sebagai orang yang berbuat melakukan itu. Kan dalam Islam itu mengajarkan kepada kita melihat sesuatu sebagaimana sesuatunya. Misalnya menerima orang ibadah sebagai orang beribadah, bukan melihat dari sisi orang melihat ibadah. Kalau orang yang melihat ibadah dan ingin salut, ya itu urusan mereka. Ingin mereka salut, hormat, wah saya sangat hormat kepada apa itu karena selalu rajin ke masjid. Nah itu urusan dia, urusan mereka semuanya. Tapi urusan kita sebagai orang yang datang ke masjid atau orang beribadah ya nggak boleh masuk dalam hati kita itu. Ya. Urusan kita hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan amal-amal ibadah pun semuanya adalah harus bersih. Namanya hanifan musliman. Ya. Harus hanif, bersih, musliman, berserah diri kepada Allah.
Jadi dari sisi ini kita tidak boleh menentukan syarat-syarat. Persoalan orang lain itu nanti melakukan apresiasi, memuja, itu urusan mereka. Itu urusannya dia, dan tidak boleh mempengaruhi diri kita. Ya. Karena kalau mempengaruhi diri kita nantinya kita sama dengan tukang parkir atau seperti tukang apa ya, tukang office boy. Ya. Oh, bukan office boy ya, room boy misalnya. Yang rajin kasih apa tips kepadanya dia perbaiki. Kalau tidak kasih tips tidak perbaiki. Kan begitu tukang parkir biasanya. Makanya kan tukang parkir itu kan biasa ditulis di belakang bajunya itu no tips. Ya, tidak boleh ada tips. Kenapa? Karena nanti kalau dibiasakan ada tips, nanti dianya mempengaruhi. Nah, gitu. Nah, jadi sebab itulah jemaah sekalian berbahagia dari sisi kita itu tidak boleh, harus ada namanya sifat hanifan, musliman. Hanifan itu adalah polos, tidak punya kepentingan, musliman berserah diri hanya kepada Allah. Itu kita baca, kalau kita biasa membaca doa iftitah. Doa iftitah. Wajatu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sejumlah hadis menjelaskan, ini baru, apa paragraf baru. Sejumlah hadis menjelaskan perkara-perkara di atas. Di antaranya dalam kitab Al-Kafi. Jadi di antaranya di dalam kitab Al-Kafi dijelaskan bahwasanya Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam berkata. Ini Imam Ja'far ya. Jadi ini adalah kita kutip dari Imam Ja'far. Imam Ja'far berkata, sesungguhnya Allah membenci pakaian yang asing dan menimbulkan perhatian orang banyak. Jadi pakaian orang asing itu yang sangat mencolok, berbeda dengan pada umumnya orang. Ya, makanya disebut dengan menimbulkan perhatian orang banyak. Menimbulkan perhatian orang banyak itu masyuhrah. Ingat kata-kata syahir, ingat kata-kata terkenal. Nah, jadi syuhrah itu dari dalam bahasa Arab ini haknya ini hak besar, syuhrah. Syahir, syahir itu terkenal, masyhur. Ingat kata-kata masyhur. Ya. Jadi sesungguhnya Allah membenci pakaian yang asing dan menimbulkan perhatian orang banyak. Jadi pakaian kita sebaiknya, ini dalam ibadah Pak Buya, ini kan bicara tentang salat ya. Jadi ini adalah dalam salat ya. Dan menimbulkan perhatian orang banyak, syuhrah. Kecuali tadi kita sampaikan karena memang tidak diniatkan untuk itu ya, karena kita pergi kondangan dan di sana masuk waktu maghrib ya kita pergi ke musola ya dengan pakaian pengantinan. Diriwayatkan pula bahwasanya beliau berkata, dan biasanya kalau begitu di sana juga rata-rata orang pakai kawinan di sekitar gedung itu. Diriwayatkan pula bahwasanya beliau berkata, beliau di sini adalah Imam Ja'far ya, pakaian syuhra yang baik dan yang buruk berada di dalam neraka. Pakaian syuhra yang baik dan yang buruk berada dalam neraka. Coba kita lihat. Jadi kalau kita menempuh jalan rohani, walaupun sebagian mungkin berpikir kok bisa pakai menyebabkan neraka, tapi harus kita perhatikan karena ini menyangkut masalah hati. Jadi kalau kita menempuh perjalanan rohani, penekanannya pada menjaga hati, menjaga hati. Jadi pakaian syuhra yang baik dan yang buruk berada di dalam neraka. Selanjutnya, beliau mengatakan pula, sesungguhnya Allah membenci dua syuhra. Syuhra dalam berpakaian dan syuhra dalam salat. Jadi dalam salat juga biasa kan ada tuh kalau orang banyak orang, tuh salatnya tuh dipanjang-panjangin, kayak dikhusyuk-khusyuin. Ya. Atau kalau misalnya dia imam. Kalau imam dia di depan, dia imam jamaah, imam di masjid, imam salat, biasanya tuh surahnya dipanjang-panjangin. Nah, itu termasuk syuhra itu sebetulnya. Syuhra dalam salat. Makanya kalau jemaah sekalian biasa dengarkan kalau di kalangan ahlul bait itu ya kalau imamnya itu biasanya surahnya biasa-biasa aja, bahkan cenderung pendek-pendek. Sebaliknya ada saudara-saudara kita yang lain, oh itu dipanjangin. Apalagi kalau Ramadan terawih, oh panjang banget. Jadi sana sudah dua. Pertama sudah sunnah, yang kedua adalah sebetulnya kalau menjadi imam boleh, orang imam tidak boleh karena memperhatikan jemaah yang bermacam-macam yang bervariasi di belakang kita sebagai imam. Jadi kalau kita menjadi imam harusnya suratnya jangan yang panjang-panjang. Kasihan kalau
ada yang sakit, ada yang kesemutan apa itu, yang biasa bengkak betisnya, ya asam urat, ya tidak bisa berdiri lama. Atau misalnya ada wanita hamil tua, itu kan biasanya tidak bisa berdiri lama. Oleh sebab itulah harusnya diambil patokannya yang paling lemah, maka diambillah surat-surat yang pendek, dan atas dasar itulah Allah memvariasikan surat-surat dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya kan Tuhan bisa saja membuat surat-surat juz amma itu juz 30 disatukan satu surat kayak Al-Baqarah, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Supaya apa? Supaya dipilih satu-satu dan pendek-pendek itu. Ingat, surat yang pendek-pendek itu namanya juz amma, itu cuma 30, satu juz 30. Satu juz. Sedangkan Al-Baqarah saya itu 2,5 juz. Surat Al-Baqarah satu surat itu panjangnya 2,5 juz. 2,5 juz. Sedangkan surat yang pendek-pendek yang kita baca itu di dalam juz amma cuma satu juz, juz 30. Jadi tidak banyak. Nah, tetapi itu suratnya banyak karena pendek-pendek, sehingga bisa dibaca kalau kita berjamaah atau kita sholat dalam pengertian juga 5 waktu. Dan siang itu kan sering banyak urusan. Nah, Tuhan berikan kesempatan membaca surat-surat pendek itu. Jadi selanjutnya beliau mengatakan sesungguhnya Allah membenci dua syuhrah. Syuhrah dalam berpakaian dan syuhrah dalam salat. Ya. Jadi dalam salat kita sudah ngerti, karena di dalam Al-Quran itu sampaikan itu, ini ada aturannya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Suratnya 73. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lam." Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui. Annaka, basungguhnya engkau Muhammad, takumu berdiri memimpin sholat adna min sulusai laili, di tengah malam, ketika banyak orang yang datang ikut pada Nabi. Wa nisfahu wa sulusahu. Nabi biasa salat tengah malam, sepertiga, setengahnya, atau 2/3, setengahnya, dan sepertiganya. Wa ta'ifatun, dan ada orang-orang tertentu, atau segolongan orang yang ikut di belakang minalladzina maka. Ya, ayat ini menjelaskan kalau kasusnya seperti ini, yaitu berimam, maksudnya kita jadi imam. Kalau berimam beda ya, kalau berimam berarti kita makmum. Ini adalah kita menjadi imam. Maka kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, sini kita loncat ke sini. Fakrau, maka bacalah mata yasra minal Quran, apa yang mudah dari Al-Quran. Apa yang masuk mudah di sini tidak panjang, tidak terlalu memberatkan jemaah. Yasra minal Quran, mudah dari Al-Quran. Gampang juga dimengerti artinya. Kalau kita baca misalnya Qul huwallah, jemaah semua tahu artinya. Kita baca misalnya Inna anzalnahu, rata-rata orang tahu artinya. Alima anna, karena Allah tahu, saya kunu bahwa ada minkum di antara kalian, di antara jemaah yang marda, yang sakit. Kata sakit di sini seperti tadi ya, urat, atau mungkin apa namanya, hamil. Jadi ada yang sakit marda. Wa akharun, dan yang lain lagi, yadribuna fil ardi, sedang mencari nafkah di muka bumi. Mereka itu terikat dengan jam waktu. Seperti misalnya orang kantoran itu terbatas sekali, jadi waktu istirahatnya dipakai sholat. Ya, jadi istirahat di situ ada makan, istirahat, lalu kemudian sholat, habis itu harus masuk lagi. Jadi kalau kita sholatnya dipanjangi, kasihan mereka. Jadi ya dribuna fil ardi. Kemudian ya mereka ya betabuna fil, mereka mencari karunia Allah juga. Wa akharun, dan yang lain lagi adalah yuqatiluna fi sabilillah. Ada yang sedang berjuang di jalan Allah. Ada yang sedang bertugas, seperti misalnya polisi, tentara yang menjaga pos, dan sebagainya. Maka fakrau mata yasra minhu, bacalah yang mudah, yang gampang, yang pendek daripada Al-Quran itu. Nah, ini disampaikan seperti itu. Jadi dengan demikian, berdasarkan hadis itu, mana tadi? Berdasarkan hadis itu tadi, ayat itu maksudnya, berdasarkan ayat itu, maka tidak boleh syuhra dalam salat. Jadi dua syuhra yang dibenci Tuhan, Allah, syuhra dalam berpakaian dan syuhra dalam salat.
maksudnya berpakaian, terutama berpakaian salat. Diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa memakai pakaian syuhra di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian kehinaan di hari kiamat kelak. Siapa yang memakai pakaian syuhra di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian kehinaan di hari kiamat kelak. Tingkatan kedua, kan di atas ini tingkatan pertama ya, ini kita kembali ke atas dulu. Ya, ini sebelumnya tingkatan pertama yang kita bahas. Di sini mana tadi itu, jauh di atas. Tingkatan nomor 1. Ini. Tingkatan pertama, adab berpakaian ini. Adab berpakaian dalam salat. Nah, sekarang kita masuk pada tingkatan kedua. Tingkatan kedua ini ya. Tingkatan kedua, adab berpakaian pelaku salat. Orang yang salat maksudnya. Adab berpakaian orang yang melakukan salat. Ada berapa pasal? Pasal pertama, rahasia kesucian pakaian. Jadi kalau kita salat, pakaian itu harus suci. Dijamin suci. Ya. Kalau di luar salat kan masih biasa kena najis, kita biarkan saja. Kenapa? Karena nanti kita sampai di rumah baru diganti. Ketahuilah bahwa salat adalah mi'raj. Jadi salat adalah mi'raj. Di hadis saya kira terkenal ini, di Sunni ataupun di Syiah dikatakan as-salatu mi'raj. Salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan menuju ke makam, kedekatan dan kehadiran hudur di hariban sang kekasih. Jadi Miraj menuju makam kedekatan. Makam kedekatan, makam kurbah. Kedekatan itu kan kurbah. Dan kehadiran hudur di hariban kekasih. Makanya kalau kita berniat biasanya kurbatan. Kurban itu dekat. Kurbatan ilallah. Kurbatan kepada sang kekasih, kepada Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu bahwa ada perintah, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai musalla. Itu kan apa tuh makam? Makam itu kan ini kedudukan. Ya, Nabi Ibrahim itu mencapai makam kedekatan, bahkan menjadi makam fana, hilang. Ya, untuk sampai kepada Allah. Maka kita disuruh menjadikan makam Ibrahim sebagai musalla. Kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Ayatnya 125. Allah berfirman, wa'id ja'alnal baita. Wa'id, dan ingatlah, ja'alna, kami menjadikan al-bait, rumah Allah itu Baitullah, mathabatan linas, sebagai tempat untuk menguatkan jiwa manusia. Mathabatan linas. Sabit, ingat doa kita, sabit aqdamana, mathabatan linas. Bisa juga berarti memperkuat persaudaraan, memperkuat persatuan, perkuat persatuan untuk seluruh manusia. Wa amna, dan tempat yang aman. Mathabatan linas wa amna. Wattakhidhu, dan jadikanlah maqam Ibrahim ini. Maqam Ibrahim musalla. Secara lahiriahnya, secara zahirnya, ya, kalau kita habis tawaf 7 kali di sekitar Ka'bah itu Baitullah tadi, nah kita mundur sedikit di dekat maqam Ibrahim, salat tawaf namanya, salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf itu dilakukan di sekitar maqam Ibrahim. Jadi di sekitar makam Ibrahim, bukan jauh tapi di sekitarnya. Semakin mendekat semakin bagus kalau memungkinkan. Makam Ibrahim itu zahirnya. Tapi apa batinnya? Batinnya adalah, ini kata musalla. Musalla itu adalah, saya tidak menjadikan tempat salat, tetapi sebagai tujuan salat. Jadi kalau kita salat itu, kita mi'raj untuk mencapai makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini adalah makam Allah. Sedangkan makam Rabbih. Jadi makam Ibrahim ini adalah makam Allah.
Ini yang dibicarakan di dalam surat An-Nazi'at. Wa ma man khafa maqama rabbih. Maqama rabbih itu maqam Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim sudah sampai di sana. Karena Ibrahim lah tadi yang kita katakan tadi apa? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah maqam Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim itu adalah tujuan kita semuanya. Itu yang dimaksud di dalam surat ini. Di dalam mana ini? Dalam ayat ini. Qurannya hilang. Jadi kita lihat Al-Quran. Ini tadi apa namanya? Ini kita punya apa laptop ini tadinya update jadi banyak yang hilang. Terutama apa namanya? Terutama tempat-tempat sholat apa namanya? Ya, apa ini WBW Quran. Quran WBW. Ya, word by word Quran. Ini. Kita lihat di sini suratnya banyak hilang nih. Kita lihat tadi surat An-Nazi'at, surat 79, ayatnya 40. 40. Ya, ini. Jadi Allah berfirman di sini, ya, wa ammaman, jadi wa ammaman khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang khafa takut maqama rabbih, tidak sampai kepada makam Tuhannya. Wa nahan nafs anil hawa, sehingga menahan memintai nafsnya dari hawa nafsunya. Wa nahan nafs anil hawa. Jadi dengan demikian kita harus mencapai makam Rabbi di sini. Makam Rabbi ini sama-sama persis ini. Makam Nabi Ibrahim di sini, makam juga sama persis tulisannya. Makam sini juga adalah makam sama. Di sini min makami karena ada minnya. Di sini makama karena dia adalah objek ya. Makam itu di sini adalah objek. Itu objek daripada khafa maqam Rabbi. Mansub atau maf'ul bih. Nah, jadi wattakhidhu min maqam Ibrahim, dan menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai musalla. Ya, tempat salat secara zahir, secara batin adalah tujuan salat. Salat kita agar mencapai maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Miraj, dan mencapai maqam qurb dan bahkan fana. Itulah dia. Itulah yang dibicarakan di dalam kasusnya dengan surat Al-Baqarah tadi ayat 125 yang dikatakan di sini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Karenanya seorang pesuluk adalah orang yang berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya seorang pesuluk hendaknya menjaga adab-adab hadir di sisi kekudusan raja di raja. Maksudnya itu adab-adab hadir, adab-adab hadir di sisi Allah. Adab-adab berada di sekitar Allah. Makanya jemaah sekalian biasa secara pribadi saya sampaikan itu memprihatinkan kita. Karena kalau kita pergi ke Baitullah, ke Mekah itu kan aslinya itu disebut dengan Baitullah tadi. Ya, jadi bait yang dimaksud tadi di sini adalah Baitullah ini. Ja'alna al-baita. Baitullah, rumah Allah. Nah, ketika kita ada di tempat ini kan harusnya menggunakan adab-adab. Tapi banyak orang sampai ke sini justru tidak beradab. Bukan banyak, bukan sedikit, tapi banyak orang situ tidak beradab. Contohnya sikut menyikut untuk mencium hajar aswad. Karena itu kan rumah Allah di situ, bayangkan. Orang datang ke rumah kita atau rumah seseorang aja nggak boleh ribut berisik, apalagi sikut-sikutan. Ya, ini datang ke rumah Allah tapi sikut-sikutan. Bahkan ada yang jambak-jambakan, apa narik-narikan. Ada temannya atau orang lain satu cium hajar aswad langsung ditarik keluar supaya dia masuk. Nah, seperti itu.
Ini tidak ada adab. Satu, yang kedua, bahkan di rumah Allah itu mereka mereka menggunakan cara-cara yang kotor, menggunakan apa namanya, menggunakan bodyguard. Bodyguardnya dibayar empat, dua depan, dua belakang. Bodyguardnya itu jalan dia di tengah, sikut orang kiri, sikut kanan masuk ke sana sampai masuk mencium hajar aswad. Setelah itu nanti bodyguard yang empat ini dibayar per orang biasanya berapa, 100 rial, 200 rial. Sudah sampai pada tingkat seperti itu. Jadi tujuannya berhaji itu adalah untuk mencium hajar aswad. Pada tujuannya berhaji orang kan adalah untuk kurba. Makam Ibrahim ini maksudnya. Kalau kita mencari makam Ibrahim, yaitu menghilangkan ego kita. Tapi di sana semakin egoistik, karena nanti diposting di IG-nya. Ya, historinya ini nih, saya menggunakan alhamdulillah lagi. Alhamdulillah saya berhasil mencium hajar aswad. Padahal dia mau nyikut orang, dia menjambak kepalanya apa rambutnya orang, dia menyogok, dia bayar guard apa namanya bodyguard seperti itu. Dia bangga perkenalkan di IG-nya tuh di mana. Salah. Nah inilah yang terjadi jemaah sekalian. Dan banyak orang pergi ke sana untuk itu. Padahal harusnya tempat itu tempat yang aman. Jadi amna, ya di tempat yang aman itulah kita tujuannya adalah menjadikan makam Ibrahim sebagai musala. Karenanya seorang pesuluk hendaknya menjaga adab-adab hadir di sisi kekurusan raja di raja dan mengingat semua manifestasi jiwa. Mengingat semua manifestasi jiwa dari tahapan paling rendah dan lapisan paling luarnya, yakni tubuh lahiriah fisik. Jadi manifestasi jiwa itu dari dalam sampai keluar termanifestasi. Jadi kalau jiwa bersih, perbuatan di luar bersih, di luar manusiawi, insania, humanisme, di luar humanisme, kan begitu. Di dalam humanisme apa buktinya di luar? Tadi menghormati orang. Tidak boleh menarik-narik orang ketika orang sedang mencium hajar aswad. Tidak boleh kita menyikut orang untuk mencapai titik itu. Jadi dan mengingat semua manifestasi jiwa dari tahapan paling rendah dan lapisan paling luar, yakni tubuh lahiriah fisik hingga hakikat paling tingginya, yakni rahasia atau lubuk kalbu. Rahasia atau lubuk kalbu. Juga ikut hadir di sisi zat yang maha kudus. Jadi hakikat paling tingginya yakni rahasia atau lubuk kalbu juga ikut hadir. Jadi ingat, lubuk hati maksudnya itu adalah rahasia itu adalah sir dan lubuk hati kita harus ikut hadir. Ini disebut tadi dengan adab-adab hudur, adab-adab hadir. Inilah yang dimaksud di sini dengan adab-adab hadir. Yaitu bahwa harus ikut hadir di sisi zat yang maha kudus. Maka seorang pesuluk harus menghadirkan dan mempersembahkan seluruh daya batin dan lahiriah. Jadi totalitas kita menghadirkan dan mempersembahkan seluruh daya batin dan lahiriah. Inilah yang dimaksud dengan udkhulu fis silmi kafatan. Jadi udkhulu fis silmi kafatan itu contohnya di sini. Harus menghadirkan dan mempersembahkan seluruh daya batin dan lahiriah. Yang tersembunyi dan yang tampak. Yang tersembunyi dan yang tampak. Kepada haribaan zat yang maha benar. Jadi menghilangkan benar-benar itu ego kita. Kalau kita misalnya tidak mencium hajar aswad karena memberi jalan kepada orang lain, itu kita dapat 2 pahala. Pahalanya dianggap sudah sama dengan mencium hajar aswad. Yang kedua ada pahala berbuat baik kepada orang lain. Tapi kalau kita merampas hak orang lain, dosanya berkali lipat. Karena melakukan dosa di tempat suci dan di luar itu berbeda. Contohnya, berdosa di bulan haram dan di luar bulan haram itu beda. Pesuluk harus mengembalikan kepadanya, kepada Allah, semua amanat yang telah dia anugerahkan dengan kekuasaannya yang maha indah dan maha agung. Jadi, pesuluk harus mengembalikan kepadanya, kepada Allah, semua amanat yang telah dia anugerahkan dengan kekuasaannya yang maha indah dan maha agung. Seperti awal penciptaannya yang suci, bersih, dan sempurna. Apa itu amanat terbesar kita? Yaitu tubuh kita,
jasad kita siap menerima hembusan ruh ilahi. Jadi dalam Al-Quran dikatakan faiza sawaituhu, apabila si fisik itu telah kusempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka kutiupkan kepadanya ruhku. Jadi wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, jadi artinya apa? Jasad kita itu menerima tiupan roh. Dan tiupan roh itu intinya ada pada akal dan jiwa. Itulah yang disebut dengan amanah. Dan ini harus kita kembalikan dengan bersih juga nih. Pesuluk harus mengembalikan kepada Allah semua amanat yang telah dia anugerahkan dengan kekuasaannya kepada kita, maksudnya ia maha indah dan maha agung, seperti awal penciptaan yang suci dan sempurna, tanpa ada campur tangan dari satu makhluk pun. Semua amanat ilahi itu harus dia kembalikan. Dia di sini kita sebagai pesuluk ya, dia di sini sebagai pesuluk. Jadi dia di sini, ya, dia di sini adalah pesuluk. Harus pesuluk kembalikan kepadanya seperti sedia kala itu suci. Jadi kita harus mengembalikan jiwa kita seperti mana awalnya. Nah, maka inilah pentingnya menjaga amanah ini, dan inilah yang dimaksud di dalam surat 33 ini. Surat 33 ayat 72. Inna aradnal amanata. Sungguhnya kami mengemukakan amanat, atau kita sebut menawarkan amanah, alas samawati, kepada langit. Ini jamak ya, langit, langit, langit. Ini langit ini jamak, tapi kalau kita di bahasa Melayu di double langit-langit artinya menjadi berbeda ya. Langit-langit itu berarti plafon rumah. Langit-langit itu di rumah. Jadi akhirnya tidak terpaksa diterjemahkan tunggal, pada aslinya ini jamak ini. Samawat ini bentuk jamak dari samai. Samai bentuk jamak samawat. Nah, jadi langit. Kalau ditulis langit-langit, maknanya nggak bagus karena itu sama dengan plafon rumah. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardh. Sungguhnya kami, kata Allah, menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi. Langit, bumi, wal jibal. Ingat kalau saya katakan langit itu artinya jamak ya. Bumi, wal jibal, dan juga gunung-gunung. Kami tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Fa'abaina, mereka semuanya enggan, menolak. An yahmilnaha, untuk memikulnya, untuk menerimanya. Ya, washfaqna minha, karena mereka itu takut. Takut dari mana? Takut dari menjalankan amanah ini. Jadi haknya di sini amanah. Wahamalaha, lalu kemudian yang memikul amanah ini, ya, memikul haknya ini, kembali ke sini amanah ini, hak. Yang berani memikul amanah itu adalah al-insan, manusia, karena manusia memang punya kemampuan itu. Jadi manusia yang memikulnya. Jadi kemampuan memikulnya itu ketika ada ayat yang mengatakan faida sawaituhu, yang seperti kita lihat sini. Faida sawaituhu. Nah, kita lihat di sini. Faida sawaituhu. Ini ayat yang biasa kita baca di dalam surat Al-Hijr. Surat 15 ayatnya 28-29 ya. Allah katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun. Saya akan menciptakan basyaran, manusia, tubuh manusia, jasad, min salsalin, dari tanah liat kering, min hamain, dari lumpur hitam, masnun berbentuk. Faida sawaitu, apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu, lalu aku tiupkan, pihi, ke dalamnya, min ruhi, ruhku. Nah, sinilah dia masuknya tadi. Jadi wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, jadi amanah itu di sini masuknya. Jadi amanah itu datang bersama dengan ruh kita. Makanya amanah yang dimaksud itu adalah bersifat rohani. Dengan amanah dipikul oleh manusia, maka malaikat disuruh sujud, fakaulau sajidin. Jadi dengan manusia memikul amanah ini, karena tadi dia sempurna, cukup secara eksistensial untuk memikulnya,
maka seluruh makhluk disuruh sujud kepadanya. Jadi faidha sawaitu wa nafakhtu fi ruhi, maka di ayat ini tadi dikatakan innahu kana zaluman jahula. Kenapa disebut karena zalum? Manusia itu zalim dan bodoh. Kenapa? Karena tidak melaksanakan amanah itu. Padahal dengan amanah itulah manusia menjadi mulia, menjadi makhluk-makhluk malakuti sujud kepadanya. Faka'ulahu sajidin. Jadi makhluk-makhluk malakuti itu sujud semua kepada manusia karena ruhi ini, karena amanah tadi itu. Maka di sini katakan innahu kana zaluman jahula. Manusia bodoh, zalim dan bodoh. Kenapa? Di dalam dirinya itu ada amanat yang begitu kuat. Amanat itu adalah roh yang menyebabkan manusia itu bisa mengupgrade kemampuannya dengan ilmu, baik ilmu husuli ataupun ilmu huduri, pembahasan kita tadi sore. Jadi kita kembali lagi ke sini, saya kira sudah jelas. Dalam adab kehadiran di hadapan zat ilahi, adab kehadiran, diingat kalau kita sholat itu kita hadir di hadapan, di haribaan Allah. Jadi kalau kita sholat itu kita hadir di hadapan Allah. Sama tadi kalau kita tawaf di sekitar Ka'bah itu kita hadir di rumah Allah, di haribaan Allah. Karena kita hadir ya harus ada adab di sana. Nah, dengan demikian adab-adab ini sayangnya jarang diajarkan kalau misalnya ada manasik haji dan umroh. Manasik haji dan umroh kalau kita perhatikan itu kebanyakan hanya syariat-syariatnya saja, tidak menjelaskan tentang makna-makna batin yang dikandung oleh syariat-syariat tersebut. Dalam adab kehadiran di hadapan zat ilahi, terdapat beberapa perkara penting yang tidak boleh diabaikan sesaat pun juga. Jadi ada perkara penting yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditinggalkan sesaat pun juga. Artinya harus selalu ada, harus selalu bersama dengan kita. Seorang pesuluk harus menjadikan kesucian pakaian penutup tubuh. Seorang pesuluk harus menjadikan seorang pesuluk harus menjadikan kesucian pakaian penutup tubuh. Jadi pakaian penutup tubuh itu harus suci, yang merupakan kulit paling luar dari jiwanya. Jadi tubuh kita itu adalah kulit paling luar dari jiwa kita. Jadi seorang pesuluk harus menjadikan kesucian pakaian penutup tubuh, yang merupakan kulit paling luar dari jiwanya. Penutup tubuh apa? Sebagai perantara untuk menyucikan semua pakaian batinnya. Jadi pakaian penutup tubuh ini harus dilakukan, karena itu merupakan perantara untuk menyucikan semua pakaian batinnya. Jadi kita tidak bisa menyucikan batin kita kalau tidak melalui yang zahir, tidak melalui pakaian tubuh. Karena itu adalah perantara wasilah untuk mensucikan semua pakaian batin. Makanya kalau kita baca, contohnya misalnya wudhu dalam Al-Quran itu, disebutkan wudhu itu harus lahiriah. Ada apa namanya mengusap, membasuh membasuh atau membasahi ya muka, tangan, kepala, kemudian diusap, bekas air dan kaki. Itu adalah pintu masuk sebetulnya, itu adalah perantara untuk menyucikan semua pakaian batin. Tapi ujungnya adalah pakaian batin. Ujungnya pakaian batin. Contohnya misalnya kita lihat di surat Al-Maidah ya. Surat 5 ayat 6. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah adab lahiriahnya kalau kita mau salat. Ini wudhu. Wagasilu wujuhakum wa aidiakum. Basuhlah wajah dan tangan kalian ilal marafiq sampai kepada siku. Wamsahu dan sapulah. Ini sapu juga ini, basuhlah, sapulah ini. Ini basuhlah, ini sapulah. Basuh ini adalah menggunakan air, menggunakan bekas. Apa yang disapu? Yaitu birusikum. Sebagian ada bi-nya di sini. Kepala dan kaki kalian. Ilal kabain sampai dua mata kaki. Nah, seterusnya kalau junub dan tidak ada air, maka nanti menggunakan tayamum. Tayamamu. Nah, tapi kita loncat ke bawah ini ujungnya. Allah mengatakan apa ini? Sampai di sini bicara wudhu nih. Sini adalah batinnya.
Ma yuridullah, jadi yang dia dari sini ke atas itu adalah zahiriyahnya, lahirnya. Dari sini sampai ke akhir itu adalah batinnya. Apa batinnya? Ma yuridullah, Allah tidak ingin liyaj'ala alaikum min haraj. Untuk menjadikan bagi kalian kesulitan. Haraj kita artikan sulit, sempit. Jadi wudhu ini tidak dimaksudkan Allah untuk mempersempit, untuk mempersulit manusia kita ini. Walakin akan tetapi, yuridu yang Allah kendaki, yang Allah inginkan adalah liyutahhirakum, mensucikan. Sucikan di sini, tohara itu sudah batin sebetulnya. Karena kita tahu, keluarga kami itu dikatakan, ya yutahhirakum tathira, yutahhiruhum tathira, wa yutahhirahum tathira. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira. Tathira. Jadi adalah kesucian dalam pengertian batin. Dan dengan suci batin, suci lahir tadi dengan wudhu, suci batin, waliyutima, Allah akan menyempurnakan nikmat atau nikmatnya alaikum kepada kalian. Sama nikmat kenabian, nikmat imamah, la'allakum, dan dengan begitu, tashkurun, kalian bersyukur. Jadi kita lihat ujungnya terakhir di sini. Ya, ujungnya terakhir adalah menyangkut kesucian untuk kenikmatan batin. Walakin yuridu liutahhirukum. Allah menginginkan kalian itu suci dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Dengan demikian, wudhu itu tidak boleh berhenti pada lahiriahnya. Tapi tidak boleh juga kita langsung ke batinnya. Harus melalui lahiriah. Patut diketahui bahwa meskipun pakaian lahiriah ini menutup tubuh, patut diketahui bahwa meskipun pakaian lahiriah ini menutup tubuh, ia adalah sebuah pakaian bagi tubuh saja. Tubuh kita kan ada aurat-auratnya. Dan tubuh fisik merupakan penutup bagi tubuh barzakh. Jadi ingat, pakaian tadi itu penutup tubuh fisik kita. Sedangkan tubuh fisik kita penutup bagi barzakh kita, tubuh barzakh kita. Pada saat ini tubuh barzakh itu sebenarnya ada, namun ia tertutup dan terselubung oleh tubuh duniawi kita. Dan tubuh barzakh ini pun merupakan penutup pakaian dan hijab jiwa kita. Jadi dia pun adalah penutup dan pakaian hijab dan hijab jiwa kita. Jiwa ini sendiri pada gilirannya berperan menutupi kalbu. Jadi menutupi kalbu, nafs kita menutupi kalbu kita. Dan kalbu menutupi roh kita. Dan ini tadi. Dan roh menutupi sir, sukma. Dan sir menutupi kelembutan yang tersembunyi, latifah, al-khafiyah. Demikian seterusnya. Jadi kita lihat di sini juga sekali. Jadi paling luar itu seperti wudhu. Wudhu ini adalah untuk mensucikan tubuh kita. Tubuh mensucikan tadi, kalau dia menutup auratnya, dia adalah dalam rangka mensucikan untuk sampai kepada tubuh barzai kita. Barzai kita juga adalah penutup yang harus kita singkap untuk masuk ke dalam penutup penutup pakaian dan hijab jiwa kita. Jiwa sendiri penutup terhadap kalbu, kalbu penutup terhadap roh, begitu seterusnya. Roh adalah penutup terhadap sir. Sir juga penutup terhadap latifah al-khafiyah. Begitulah seterusnya, bertingkat-tingkat. Sampai ke atas nanti akhirnya Tuhan itu di puncak, di ujung, di dalam core-nya, intinya, titiknya, dia tidak bisa kita lihat karena tertutup sedemikian rupa. Maka kita harus mensucikan semua tingkatan itu, level itu, manifestasi itu tadi, supaya kita bisa mencapai ke atas puncak, yaitu tunggal mutlak. Jadi dia adalah merupakan tingkatan-tingkatan. Jadi beribadah itu adalah tidak boleh berhenti. Jadi kalau kita hanya berhenti pada pakaian lahiriah saja, begitu jauhnya kita masuk. Jauh dari latifah al-khafiyah. Makanya kita harus melewati itu. Jadi kita harus melewati. Makanya dikatakan Al-Quran begini. Kita lihat di dalam surat apa ya? Surat Al-Araf ya, ayatnya kalau tidak 126. Ya, ini bukan di sini, kita cari di sini saja ya. Jadi libasut taqwa. Tapi itu surat Al-Araf. Libas libasut taqwa.
Al-Araf ayat 26, bukan 126. Tadi kita ngambil 126 ya. Ayatnya 26, bukan 126. Tadi kita ambil 126. Kejauhan. Ayatnya 26. Ya Bani Adam, yang dipanggil ini Bani Adam, anak cucu manusia, anak cucu Adam, yang disebut dengan manusia. Ada anzalna, sungguh kami menurunkan alaikum ke atas kalian, kepada kalian, libas. Ya. Libas itu pakaian, libasa. Tujuannya apa? Yuari, untuk menutupi sawatikum, warisha, aurat-aurat kalian, dan sebagai perhiasan, sebagai seni. Ada unsur bisa dibikin berseni, art. Ya. Jadi yuari sawatikum warisha, untuk menutupi aurat kalian, warisha, dan perhiasan. Tapi apa kata Allah? Wali basut taqwa zalika khairun. Tapi ingat, pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Pakaian takwa apa yang terbaik? Kalau pakaian tadi ini menutupi aurat, menutupi tubuh kan, sedangkan tubuh tadi menutupi tadi nafs kita, nafs menutupi jiwa kita, kalbu kita, kalbu kita menutupi fuad kita, begitulah seterusnya. Nah, begitulah juga takwa pun juga bukan tujuan. Takwa pun juga masih bersifat menutupi, tapi sudah lebih bagus. Ya. Masih ada lebih dalam tadi, yaitu seperti tadi sir. Di tempat lain disebut dengan sirrul asrar. Ya, latifah tadi. Jadi zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Jadi saya kira jelas di Muslim. Walibasu taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa itu yang terbaik. Setiap tingkatan yang di bawah menutupi tingkatan di atasnya. Setiap tingkatan yang di bawah menutupi di tempat maksudnya paling rendah ya, seperti pakaian itu paling rendah, menutupi kulit kita kan begitu. Kulit tubuh maksudnya, kulit tubuh menutupi sadar kita, sadar menutupi nafs kita menutupi kalbu kita menutupi tadi fuad kita, begitulah. Fuad kita menutupi sir kita. Nah, sir kita menutupi latifah kita menutupi zauk kita. Setiap tingkatan yang di bawah menutupi tingkatan di atasnya. Ini ada kata Q di sini, apa ini Q ini? Perlu diketahui bahwa prinsip penutupan tingkatan yang dibawa pada tingkatan yang di atasnya sesungguhnya tidak lain akibat kekurangan atau ketidakmampuan pada tingkatan yang di bawah, dan bukan karena diskriminasi tingkatan di bawah. Yang bukan diskriminasi tingkatan yang di atas pada tingkatan yang di bawahnya, bukan. Sebagai ilustrasi, pancaran sinar matahari tidak membeda-bedakan anugerah sinarnya pada objek, melainkan kemampuan objek sangat berbeda-beda dalam menyerap cahaya matahari tersebut, sehingga muncullah gradasi cahaya ataukah gradasi warna-warna. Gradasi cahaya matahari pada objek-objek di alam semesta. Begitu juga dengan, contohnya saya gini, Tuhan. Tuhan itu kan adil ya. Cuma memang ada bagian-bagian daripada hidupan ini tidak bisa menjangkau Tuhan secara hakikat. Contohnya misalnya mata, tidak bisa menjangkau Tuhan secara hakikat. Ya, jadi seperti itu. Karena memang kemampuannya Tuhan hanya untuk melihat benda-benda materi. Maka bagaimana bisa mata melihat sesuatu yang berada di luar materi? Jadi kalau ada yang mengatakan kamu bisa melihat hantu, itu tidak mungkin selama hantu yang dimaksud adalah non materi. Tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena mata itu tidak diciptakan Tuhan untuk melihat itu. Jadi mata itu adalah untuk melihat yang nyata, yang nampak, yang material, yang mada, yang benda. Mata melihat kambing, sapi, bintang, awan, itu cocok. Mata melihat pohon kayu, mata melihat buah mangga, nah itu cocok. Tapi mata melihat hantu atau karoh itu tidak mungkin. Bahkan kita lihat misalnya jin misalnya. Kan ada tuh yang mengatakan bahwa Nabi berjumpa dengan jin-jin itu. Ya, itu kan riwayat. Tapi kalau berdasarkan Al-Quran dikatakan bahwa kehadiran jin-jin di sekitar Nabi itu adalah berdasarkan wahyu. Ingat. Jadi bukan Nabi yang langsung melihatnya, tapi berdasarkan wahyu. Itu informasi Al-Quran. Kita tinggal mau percaya mana. Karena Al-Quran mengatakan begitu. Contohnya gini.
Contohnya di sini, kita lihat surat jin aja. Surat jin, surat 72. Nah, ini dia. Ya, ini kita mulai dari ayat pertama, ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad. Uhia, diwahyukan. Ingat, kata-katanya, qul, katakanlah Muhammad, diwahyukan. Uhia itu diwahyukan. Ilayya, kepada saya, annahu, bahwasanya, istama nafarun, ada sekelompok minal jin, jin, istama mendengarkan, istama itu menyimak. Jadi pelakunya di sini nafarun minal jin. Jadi harus ini satu. Nafarun minal jin ini adalah pelaku namanya. Pelakunya berbentuk berbentuk apa namanya? Berbentuk kalimat jar majrur ya. Nafarun minal jinni. Ada sekelompok dari kalangan jin yang menyimak. Nah, dari mana Nabi tahu ya? Wahyu ini, perhatikan ini wahyu. Jadi wahyulah yang menyebabkan Nabi tahu kalau ada sekelompok jin mendengarkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, sini saya ajarin bisa melihat jin, nah, lebih hebat dari Nabi, kamu gitu. Karena Nabi pun menggunakan kata uhiya di sini. Ini Al-Quran yang bilang, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Faqalu, lalu berkatalah jin-jin itu, inna, sungguhnya kami, sami'na, mendengarkan, Qur'anan ajaba, Quran yang menakjubkan. Jadi jin-jin saja takjub kepada Al-Quran, luar biasa nih. Ketika jin-jin takjub kepada Al-Quran, banyak orang Islam yang tidak takjub kepada Al-Quran. Buktinya tidak banyak yang pelajari, mau menyiapkan waktunya pelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh. Nah, jadi ingat ya sekalian, ini wahyu ya, diwahyukan, ini kata-kata diwahyukan. Diwahyukan kepada saya. Jadi Nabi tahu kalau ada sekelompok jin itu mendengarkan dia baca Quran karena disampaikan oleh Allah, diwahyukan. Dan prosesi ini diabadikan di dalam surat jin, surat 72 ini. Ya, gitu. Jadi saya kira jelas cuma sekali. Jadi Al-Quran itu memandu kita, membimbing kita supaya jangan kita mispersepsi, misunderstanding, apalagi nanti sampai misleading dalam kehidupan ini. Jadi ingat, Nabi mengetahuinya karena wahyu. Jadi kalau ada yang mengatakan, sini saya bawa ke kuburan untuk melihat apa namanya, orang-orang kuburan naik pada malam Jumat, ya itu tidak mungkin ya. Itu pasti hanya sekedar omon-omon. Jadi kita lagi ulangi ke situ tadi, mana tadi ini. Ya. Jadi setiap tingkatan yang dibawa menutupi tingkatan di atasnya. Seluruh tingkatan ini sebenarnya terdapat pada kalangan kekasih Allah yang ikhlas. Jelas kayak bahagia biasa lihat jagung ya. Ya atau kelapa lah paling bagus, kelapa paling bagus ya. Pasti biasa semuanya melihat pohon kelapa, buah kelapa maksud saya. Jadi buah kelapa itu berlapis-lapis. Lapisan pertama biasa warna hijau atau berwarna coklat, kalau sudah tua itu adalah lapisan luar, kulit luarnya. Kulit luarnya itu apa? Menutupi kita dari melihat sabuknya, sabut. Sabuk ya, sabut. Sabuk ya, sabut. Ya, sabut. Kalau sabuk itu adalah ya, belt ya. Kalau ini sabut, sabut kelapa. Nah, jadi itu sabutnya. Jadi untuk melindungi sabutnya, jadi membuat kita tidak melihat sabutnya. Karena kalau tidak ada kulitnya di luar itu walaupun tipis, nanti akan masuk itu apa namanya, kotoran-kotoran di dalam sabuk. Karena sabuk itu kan apa namanya, berpori-pori. Maka kemudian kulit luarnya itu yang tipis itu, yang warna hijau atau coklat itu menutupi sabutnya. Nah, sabut ini juga penutup terhadap batok, terhadap tengkorak, batoknya yang keras itu. Menutupi. Ya. Jadi ingat, menutupi batoknya, tengkoraknya. Tengkorak pun juga menutupi apa? Menutupi isinya. Karena ada isinya tuh warna yang berwarna apa namanya? Berwarna putih. Berwarna putih pun juga menutupi airnya. Air pun juga menutupi, ada yang belum kelihatan di sana. Nanti ada keluar tuh cikal bakal menjadi tunas. Mungkin ada di antara Bapak Ibu biasa melihat buah kelapa kalau sudah mau tumbuh jadi tunas, di dalamnya itu ada bulat, di dalam kelapa itu bulat. Ya, nanti keluar.
Dan itu kalau kita ambil itu enak dimakan. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu sekalian sudah pernah menyaksikan ya. Karena saya kebetulan orang dari kampung itu sering dapat dulu kalau ngambil kelapa. Ya. Di kelapa itu katakanlah ini kelapanya. Pokoknya kayak gini lah ya. Nanti di sini ada kulitnya di sini ya. Ini sebetulnya kita ambil saja warna ini, warna hijau ya. Nah, ini warna hijau ya. Kalau masih udah kan hijau tuh, nah dia. Ini tipis nih. Ya. Untuk melindungi apanya? Melindungi sabutnya di dalam. Ini ada sabut di sini. Sabutnya di sini. Sabut. Ini dia. Nah, sabutnya itu apa? Melindungi di dalam batoknya. Ini ada batok di sini nih, batok. Batok kelapa yang biasa dibikin arang tuh kalau dibakar ya. Batok. Batok ini sebetulnya kurang bulat ya. Apa anggap saja bulat ya. Batoknya di sini. Jadi ingat, batoknya ini melindungi lagi yang namanya isinya. Jadi ada isinya nanti di sini nih. Ada isinya di sini. Ya katakanlah isinya nih jaraknya gini ya. Nah di sini ada isinya di dalam sini nih. Yang ini ada isinya yang putih ya, aslinya putih. Yang kita parut baru bikin jadi santan. Peras jadi santan. Ini isinya putih. Lalu di dalam sini ada apanya? Ada airnya. Airnya di sini di dalam. Dan sini ada air ya, kita tulis begini aja, air dalam sini. Ada air dalam sini. Gitu. Nah nanti juga sekitar bahagia si kelapa ini kan ini tadi anunya nih, ini kan tadi apa namanya nih, ya, tempat cantolannya nih, cantolan, cantol di sini. Nanti dari situ kalau sudah kelapanya sangat tua dan mau menjadi kelapa baru, terutama kalau disimpan di tanah ini, terutama kalau disimpan di tanah. Ya. Ini kalau disimpan di sana di sini, ya, simpan di tanah, nanti kemudian mulai akan tumbuh, muncul di sini ada bulatan di dalam sini, ada bulatan di sini, ya, keluar di sini nih bulat nih, ya gitu. Nanti ini membesar-besar nanti keluar di sini, ya, nanti nanti itu keluarnya nanti apa namanya keluar nanti keluar ini apa namanya keluar ya. Keluar nanti di sini ya tunasnya keluar gini nih ya gitu keluar nanti di sini. Nah gitu ya keluar tunasnya kayak gitu. Nah nanti ini kalau dia belum keluar bertunas ini enak ini putih nih ya. Ini dimakan itu enak banget ya. Itu adalah enak. Jadi kalau tidak mau dibuat jadi kelapa dibelah pasti dapat di dalam sini putih. Nah jadi artinya apa? Lingkaran-lingkaran ini untuk melindungi ini karena inilah hakikat kelapa sebetulnya. Walaupun waktu belum tumbuh tidak kelihatan. Jadi waktu belum tumbuh ini tidak kelihatan, tapi semua lapisan-lapisan ini untuk melihat ini. Karena nilai akan menjadi kelapa baru lagi. Pohon kelapa baru, nanti melahirkan buah-buah kelapa yang banyak. Kalau ini tidak ada, ya tidak habislah pohon kelapa, nggak sampai di kita, tidak sampai di generasi kita sekarang. Nah, jadi dengan demikian, semuanya ini adalah lapisan-lapisan untuk kita anggap saja ini di dalam adalah zauk, sirur asrar, ya gitulah. Rahasia dari segala rahasia. Kenapa rahasia? Karena kalau belum tumbuh tidak kelihatan. Yang ada hanya air di sini. Airnya manis. Padahal air ini sebetulnya dipersiapkan untuk memberikan energi ke sini, memberikan energi hidup di sini. Ya, gitu. Nah, jadi itu disebut dengan sirur asrar. Jadi setiap tingkatan di bawah menutupi tingkatan di atasnya. Seluruh tingkatan ini sebenarnya terdapat pada kalangan kekasih Allah yang ikhlas. Sedangkan manusia biasa tidak memilikinya. Namun karena sebagian tingkatan tersebut ada pada kebanyakan manusia, yakni tingkatan fisik duniawi, maka kami hanya akan memberikan isyarat tentang pelbagai tingkatan di atas dan tidak ingin mengulasnya lebih mendalam. Jadi cuma cukup tingkatan fisik saja dan di bawahnya ada tingkatan batin. Dibagi dua saja, fisik dan batin. Seperti itu. Nah, untuk apa? Supaya tidak berbelit-belit karena seperti dikatakan tadi untuk orang awam. Ketahuilah bahwa bentuk lahiriah sholat tidak akan absah, tidak akan benar tanpa adanya pakaian dan tubuh yang suci. Jadi tidak sah sholat kita kalau tidak menutup aurat. Ingat,
Menutup aurat itu adalah syarat syahnya salat. Wudu, menutup aurat, menghadap ke kiblat. Nah, itu adalah diantara syarat-syarat syahnya salat. Karena semua kotoran merupakan noda setan yang menjauhkan pesuluk dari tempat kehadiran. Tempat kehadiran itu adalah mahzar. Ya. Itu bukan mahzar, mazhar. Ya. Terbalik, bukan mahzar. Mazhar dari kata zahir, mazhar tempat menzahir. Kalau menggunakan kata mahdar, tempat hadir bisa juga mahdar. Tempat hadir ya di sini tempat hadir itu mahdar. Kalau tempat zahir lain lagi. Kalau tempat zahir ini berarti ini tempat hadir. Karena di sini adalah mahdar. Kalau tempat zahir namanya mazhar, zahir. Jadi berbeda. Tapi maksudnya sama ini. Jadi menjauhkan pesuluk dari tempat mazhar sang maha pengasih. Pelaku sholat yang pakaian dan tubuhnya tercemari oleh noda setan akan terhalangi untuk mendekat kepada sang kekasih. Demikian juga kotoran kemaksiatan kepada zat maha besar yang timbul akibat pengaruh setan akan menghalangi seorang pesuluk untuk memasuki tempat kehadiran sang kekasih yang maha kudus. Jadi penyandang pakaian kemaksiatan telah menajiskan tubuh barzahnya sehingga tidak mungkin baginya untuk masuk ke dalam tempat kehadiran al-haq. Dan penyucian pakaian batin ini termasuk dalam syarat absahnya pelaksanaan sholat secara batin. Jadi kalau ada syarat syahnya sholat secara lahir, secara zahiriyah, maka ada juga syarat syahnya sholat secara batinnya. Apa di antara syarat sahnya sholat secara batinnya? Adalah sabar. Sabar itu sebetulnya kaitannya dengan batin. Ini yang di tingkatan-tingkatannya nanti kalau kita simpulkan sabar. Makanya dikatakan itu berat. Jadi kalau cuma sekedar sholat dengan menyelesaikan syarat-syarat batinia, syarat-syarat lahirianya, seperti berwudu, menggunakan pakaian yang bersih, menghadap ke kiblat itu gampang. Yang berat itu kalau salat itu disertai dengan memenuhi syarat batinnya. Syarat sah batinnya, itu yang berat. Itu yang disebut dengan lakabiratun. Itu yang disebut dengan berat. Jadi, kalau kita bicarakan di sini, ya, batin termasuk dalam syarat pelaksanaan salat. Kalau kita bicarakan ini, maka ini adalah benar-benar berat. Ini adalah berat. Lakabiratun. Benar-benar berat ya. Benar-benar berat. Illa alal khasyy, kecuali khusyuk. Nah, inilah yang dibicarakan di dalam surat ini, surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 45. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Isti'analah, minta pertolonganlah kepada Allah bis-sabri, dengan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat yang disertai dengan sabar ini lakabiratun, benar-benar berat. Lamnya taukid, benar-benar berat. Aslinya kan salat tidak berat. Lebih berat pergi fitness. Kalau fitness berat, angkat beban. Jadi lakabiratun, benar-benar berat. Illa, kecuali alal khasyinah. Khusyuk itu artinya di hati ini. Ya. Karena sabar tadi ini adalah kategori khusyuk batin. Siapakah orang khusyuk itu? Alladzina, yaitu orang yang jiwanya sudah mencapai derajat yakin kalau dia salat itu adalah mulaku liqa. Mulaku itu liqa dengan Tuhannya. Mulaku rabbihim. Wanam, dan mereka sudah tingkat yakin bahwa mereka sekarang sedang berjalan kembali kepada Tuhan. Ilaihi raji'un. Nah, inilah ciri orang yang khusyuk. Jadi orang khusyuk itu tidak pernah takut mati. Kenapa? Karena ya dia khusyuk. Khusyuk itu adalah yakin kalau dia sedang kembali kepada Tuhannya. Makanya media-media barat itu ya tidak paham tentang kualifikasi ulama-ulama di Iran. Sampai dikatakan Ali Khamenei sudah mempersiapkan pelariannya ke Rusia. Ini membodohi orang. Hebatnya lagi banyak orang Indonesia percaya, bahkan banyak
koran-koran besar yang punya kredibilitas tinggi percaya memindahkan begitu saja tanpa melakukan cover both side-nya. Itu dia. Dia tidak pernah tahu bahwa tradisi di kalangan pengikut Imam Ali itu, terutama para ulamanya, nggak pernah mundur kalau masalah kematian. Nggak pernah lari namanya. Nggak pernah ada cerita lari. Imam Hussein dikepung seperti itu nggak pernah lari. Walaupun dia tahu dia akan mati, dia akan menyambutnya dengan sukacita. Ingat, dengan sukacita. Dengan sukacita. Ya. Jadi tidak, orang seperti itu tidak mengerti itu. Nah, orang-orang yang kita rajin baca Al-Quran seperti inilah. Ya yakin kalau dia akan berjumpa dengan Tuhannya, yakin kalau dia sedang berjalan kembali kepada Tuhan. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi ingat, benar-benar berat. Ini adalah pembahasan terakhir kita di malam ini, tanggal 24 ya. Tanggal 24 Januari 26. Insya Allah pekan depan kita ketemu tanggal 31 Januari. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Barakallahu fi ajri wa aziz. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa ajib. Baik, Astagfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, cantumkan kupasan pakaian zahir batin ni dengan ketika kupasan kita tentang Isra Mi'raj tadi, di mana menyatunya Ahmad dengan Muhammad dalam bentuk Hamid tadi tu, bila kembali daripada Baitul Makmur tadi ke bumi, Ustaz. Sebab akhirnya Bi'sah berlaku setelah Isra Mi'raj tadi, memperkuatkan zahir batin benteng la ilaha illallah untuk menerbus dakwah-dakwah ke atas musyrikin zahir batin tadi, Ustaz. Barakallahu fi afwan. Terima kasih, Pak Nur. Jadi sebetulnya cerita Isra Miraj ini memang terjadi, tetapi caranya Allah lagi-lagi seperti mana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, caranya Allah untuk mengedukasi kita, mengeduket kita, bagaimana caranya terlibat dalam masyarakat dengan membawa pesan-pesan Tuhan. Karena Isra Miraj ini sebetulnya adalah sama dengan yang diterangkan oleh Mullah Sadra dengan 4 perjalanan itu. Ya. Jadi al-asfar al-arba'ah, perjalanan yang 4. Yang pertama dari khalq, dari makhluk, kepada al-haq, kepada Allah. Kemudian perjalanan pada al-haq, ma'al haq, bersama al-haq. Jadi berjalan di dalam kebenaran untuk Allah. Kemudian yang ketiga, minal haq ilal khalq ma'al haq. Jadi dari Allah menuju kepada makhluk lagi, turun tadi dari Miraj bersama dengan Allah. Kemudian di terakhir adalah berjalan di tengah-tengah manusia. Fil haq ma'al haq. Fil khalq ma'al haq. Di dalam makhluk bersama dengan Allah. Nah, itulah sebetulnya perjalanan itu. Nah, oleh sebab itulah maka kemudian untuk mencapai perjalanan ini, startnya dari bawah supaya bisa bergerak ke atas, syarat pertamanya adalah harus menjadi abd berdasarkan surat Al-Isra. Jadi syarat pertama itu adalah abd dulu, harus menjadi hamba. Karena kita tidak bisa menempuh perjalanan ini kalau kita tidak sebagai hamba. Yang biasa dalam ilmu irfan atau tasawuf diartikan dengan taubat dulu. Jadi harus dengan taubat. Taubat itu artinya sudah berhenti menjadi majikan pada diri sendiri. Ya. Kita sudah berhenti menjadi majikan. Kita sekarang mau menjadi hamba sahaya. Hambanya Allah. Tadinya kan kita merasa majikan nih. Ya. Minimal majikan kepada diri kita, apalagi majikan kepada orang sekitar kita. Nah, sekarang kita harus berhenti di situ. Kita harus masuk kategori abad, karena subhanalladzi asra bi abad, jadi harus abad dulu di situ. Nah, untuk menjadi abad inilah saya kira harus kita lakukan perjalanan internal dulu. Ya, kalau kita lihat perjalanan 3 ini, ya, kita lihat dari kita sebut saja di sini. Perjalanannya ini kita buat begini saja ya.
Ini kita bagi di sini. Ya, kira-kira gitulah. Jadi ini adalah di atas ini adalah Hamid. Ya, ini adalah Hamid. Ini adalah Hamid. Hamid. Hamidun. Di sini adalah Ahmad. Ahmad. Kemudian yang ke satu ini adalah, yang ke pertama di bawah sini adalah namanya Muhammad. Udah buka ada. Muhammad. Jadi Muhammad. Nah di sini bertingkat-tingkat ini. Karena Muhammad kan berada di puncak ya. Ini kita sebut alamnya Muhammad. Omar salna kaila rahmatan lil alamin. Nah, untuk mencapai ini di puncak sini. Jadi kalau kita anggap ini sebagai alam materi, alam ini Nabi di puncak sini, ya, puncak sini. Jadi kita harus berjalan di sini. Bertingkat-tingkatlah dari bawah sini. Tingkat-tingkat tadi. Baru kemudian kita masuk kepada alamnya Ahmad, alam malakut di sini nih. Ya. Di mana Ahmad nanti terletak di sini? Terletaknya di sini, ya, puncak sini. Ini bertingkat-tingkat lagi nih alam malakut ini. Tingkat-tingkat lagi. Kalau Imam Khomeini itu mengatakan ada 70 lapis. Itu kan tingkatan maksudnya itu. Nah, kemudian ini nanti berlapis-lapis lagi untuk sampai kepada Hamid. Hamid, yaitu kita anggap ini paling di atas lah di sini. Ya, paling di atas. Di atas. Nah, ini puncaknya di situ. Nah, ini bertingkat-tingkat di sini. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini semuanya bertingkat-tingkat. Makanya startnya kita paling di bawah. Startnya kita di sini adalah paling di bawah sini. Ini adalah alam materi paling di bawah. Yaitu kalau istilahnya tadi Imam Khomeini dari kulit ya. Kita dari apa? Bukan kulit, bahkan pakaian. Kulit kita itu masih sudah di dalam. Jadi pakaian kita itu menutup kulit kita. Jadi ini pakaian di luar sini. Ini adalah awalnya pakaian di sini. Menutup kulit kita. Oh gitu. Begitulah seterusnya. Baru kita bisa menjadi Muhammad. Setelah itu baru masuk ke sini nih. Baru bisa masuk ke sini. Ya, seperti itu. Jadi inilah tingkatan-tingkatan yang harus kita lewati. Makanya untuk menempuh tingkatan-tingkatan ini, kata Al-Quran tadi, untuk menempuh perjalanan ini ke atas, ya, syarat yang paling penting adalah sabar. Sabar. Dikatakan wasta'inu bis sabri was salat. Ini kita katakan sabar adalah variabel sangat penting untuk sampai ke atas. Kalau kita tidak sabar, ya kalau istilahnya para ahli irfan itu di tengah perjalanan ini banyak perompak, banyak apa namanya, banyak penumpang gelap, kira-kira gitulah, banyak penumpang gelap, ya. Banyak perompak dan penumpang gelap. Misalnya kita sudah bergerak ke atas, merasa itu kok apa yang kita inginkan selalu terwujud, kan biasa begitu tuh, selalu kita menginginkan dalam hati ini, makan ini, tiba-tiba ada yang kirim begitu. Nah, ketika kita merasa puas dengan itu, kita ceritakan kepada orang sebagai testimoni, akhirnya kita berhenti di situ, tidak naik ke atas lagi. Berhenti situ, karena kita anggap itulah paling dalam. Padahal itu kan sebetulnya adalah ujian untuk sampai ke atas. Jadi setiap itu ujian. Setiap saat kita ujian ke atas. Ya. Karena setiap kita ke atas ini selalu ada rintangan-rintangan untuk membuat kita ke atas. Al-Quran mengatakan, Allah tidak membiarkan kalian begitu saja beriman. Pasti ada, jadi berimannya bertingkat-tingkat. Kita masuk ke sini, ketika kita naik ke sini ada rintangannya. Dari sini kita sini ada rintangannya. Sini ke sini ada rintangannya. Sini ke sini ada rintangannya. Begitulah seterusnya. Jadi masing-masing ada rintangannya. Jadi kalau kita bikin gambarnya di sini, kira-kira ginilah. Ya, kita ambil ini bagiannya ini. Dari sini ke sini, ya ada rintangannya nih. Sini ke sini ada rintangannya lagi. Dari sini ke sini rintangannya lagi. Dari sini ada rintangannya lagi. Begitulah seterusnya dari rintangannya. Begitulah juga dari sini ke sini ada rintangannya. Sini ke sini rintangannya. Sini ke sini rintangannya. Jadi selalu ada ujiannya. Ada ujiannya. Di mana perkataan Tuhan di sini kita biasa tahu di sini ujian. Kita bisa dilihat di dua ayat ini. Kita lihat di dalam surat Al-Ankabut dulu, surat 29. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja berkata, amanah kami telah beriman. Jadi ini tadi tingkatan-tingkatan iman ke atas ini. Beriman, wahum la yuftanun. Mereka itu tidak diuji, artinya mereka pasti diuji. Setiap kita mengaku beriman, pasti diuji. Berdasarkan ayat ini, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saya berkata kami telah beriman, padahal belum diuji. Jadi harus diuji dulu. Sini katakan, walakad fatana. Pasti kami akan menguji. Ya, sebagaimana kami menguji orang-orang sebelum mereka. Ya. Supaya apa? Fala ya'laman Allah, supaya Allah tahu siapa yang benar sadaku, siapa yang benar imannya. Wala ya'lamanna, dan supaya Allah mengetahui siapa yang berdusta. Mengaku-ngaku tadi beriman di sini. Mengaku-ngaku beriman di sini. Jadi untuk diketahui ini. Ya. Jadi pasti diuji seperti ini. Nah, ayat yang paling terkenal lagi adalah surat Al-Baqarah. Ayat 155. Allah mengatakan, walanabluwanakum, pasti kami akan menguji kalian ini. Kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Khauf, takut, ju, lapar, naksi minal amwal, kekurangan harta, naksi minal anfus, kekurangan jiwa, wasamarat, kekurangan bahan makanan. Nah, orang yang lolos di sini baru sabar namanya. Obasyiris sabirin, seperti di sini tadi. Sabar. Untuk menapai ke atas ini sabar, untuk sampai ke puncak ya. Jadi makanya Jemaat sekalian itu panjang sekali ke puncak ini, perjalanan ini ya. Perjalanan ke atas ini adalah panjang sekali ya. Jadi ini ada tingkatan-tingkatan sampai ke atas. Nah, bahkan dari nabi-nabi pun juga, nabi-nabi sudah sampai di sini semuanya, ingat. Nabi-nabi itu semuanya sampai di sini nih, lingkaran ini. Nabi-nabi sampai di sini, sampai Hamid ini. Tetapi tingkatannya berbeda-beda lagi. Yang paling di atas itu paling puncak di sini adalah Nabi Muhammad kita, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nah gitu. Jadi bertingkat-tingkat capaiannya di sini. Semua Nabi melewati tingkatan kode, tapi bertingkat-tingkat. Inilah yang disebut dengan kada apa tilkar rusul fadal nabadahu malabatin. Ya, kalau kita lihat di sini. Jadi kita lihat di dalam ya, di juz ya. Juz ya berapa ini? Kita lihat ini. Tilkar rusulu, itulah rasul-rasul, fadalna, kami lebihkan ba'dahum sebagai mereka, ala ba'di sebagai jadi bertingkat-tingkat juga nih. Begitulah rasul-rasul kami lebihkan sebagian mereka terus sebagian yang lain ya. Dan Nabi Muhammad nanti itu adalah puncaknya. Jadi bertingkat-tingkat juga. Bahkan kita tahu ada nabi saja, ada nabi dan rasul, ada kemudian ulul azmi ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi begitu. Jadi bertingkat-tingkat ke atas ini. Seperti itu. Jadi dengan demikian Mas sekalian, bagaimana caranya? Sabar, karena sabar ini dibutuhkan dua hal di sini. Sabar itu kenapa? Sabar karena kita membutuhkan dua hal ya. Membutuhkan dua hal di sini. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah amal. Jadi ada ilmunya, ada nazorinya, dan ada amalinya namanya. Setiap tingkat ini ada ilmunya dan ada amalnya. Jadi ilmu, amal, gitu. Mulai dari sini ada ilmunya, ada amalnya. Sini ada ilmu. Semuanya ada ilmu, amal. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom. Di chatroom ya. Pak Burhan. Dalam diri manusia terdapat dua samudra, betul sekali ya. Rohani dan jasmani. Banyak orang yang tidak bisa keluar dari tenggelam di samudra jasmani. Banyak orang tidak bisa keluar dari sana. Mayoritas orang itu terjebak dan hancur di samudra jasmani. Ya, pertanyaannya di manakah persatuannya? Sebetulnya hakikatnya menyatu. Dia menyatu tetapi tetap berbeda, menyatu tetap berbeda. Seperti kalau Pak Burhan minum minum kopi manis atau minum kopi lah, kopi saja kita kopi.
Kalau kita minum kopi itu kan hitam ya, menyatu antara air, seakan-akan satu. Padahal sebetulnya di sana ada dua. Jadi kalau kita minum kopi itu ada airnya dan ada kopi. Ya, tapi dia menyatu. Kopi itu benda padat, air ya cair, tapi kok menyatu di sana seperti itu. Nah, jadi kalau kita minum kopi teh juga begitu. Di teh begitu tehnya telah diaduk, dikacau, maka kemudian menyatulah teh itu dengan air. Nah, kita tidak bisa membedakan lagi menjadi satu. Nah, hal yang sama terjadi pada dua samudra ini. Jadi kalau kita minum kopi, tetap kita tahu kopinya mana, airnya mana. Ya, seperti itu. Dia tetap bisa dibedakan. Ya, dibedakan. Tetapi kelihatannya satu. Nah, secara fisika, secara kimiawi, secara chemistry itu bisa dibedakan, bisa dipisahkan. Misalnya dengan dimasak. Kalau dimasak itu si kopi, airnya keluar, hilang, tersisa kopinya, seperti itu. Dan uap-uap air itu bisa ditadah, bisa disimpan. Ya, jadi bisa dipisahkan. Tetapi kalau kita lihat secara sepintas seperti itu, tidak bisa. Nah, pada saat kita meninggal dunia itu sebetulnya ya, seperti tadi memasak kopi. Ya, jadi contohnya tadi kita di sini nih. Nah, anggaplah di sini kita punya itu ya, kita punya wadah seperti ini ya. Di sini ada kopi di dalam sini nih, kopi karena itu kopi. Kopinya sampai di sini, itulah. Ini adalah kopi di bawah sini, ya. Hitam kopi. Ini tadinya air dicampur kopi. Tadinya airnya air putih bening, terus dituangkan masuk ke dalam kopi. Kopinya kemudian menyatu. Afwan, screen-nya nggak ada. Nggak ada Oh, nggak ada ya? screen. Otot. Nah, jadi kita masuk dulu ke sini. Nah, sekarang kita lihat sini. Anggaplah ini kita punya ini wadah, kita punya panci ya. Kalau di Indonesia namanya panci, mungkin kalau di Singapura wajan, wajan ada wajan. Ini kemudian ini isinya adalah kopi. Tadinya kopi ini berbeda, kopi kan bubuk ya, bubuk apa namanya padat tadinya. Kopi itu adalah berbentuk buah-buahan. Kopi itu adalah berbentuk buah-buahan ya, begini, punya biji-biji seperti ini ya, biji-biji. Kemudian disangrai, digoreng, kemudian dihancurkan, lahirlah kemudian hancur seperti ini, menyatu dengan air. Setelah menyatu dengan air, tidak bisa dibedakan mana air, mana kopi, sudah menyatu. Tapi kita rasakan kopinya itu pahit, yang gitu, pahitnya. Jadi pahitnya kopi itu murni, kenapa? Karena air tidak punya rasa. Beda lagi kalau dikasih air gula, sudah bercampur baur. Nah, kalau kita airnya putih, maka rasa pahitnya kopi itu murni rasa kopi. Kenapa? Air itu tidak punya rasa. Jadi kita bisa katakan, wah ini kopinya bagus. Padahal sebetulnya ada air di sana. Iya, karena sudah menyatu, tak terpisahkan. Nah, buktinya walaupun dia menyatu bisa dipisahkan lagi kalau secara kimiawi. Karena kita bisa masukkan di dalam kompor ini ya. Ada kompor kita di sini ya. Kompor di sini ya. Ini bisa dimasak di sini, kasih api. Begitu dikasih api menyala-nyala sini, gitu. Nanti lama-kelamaan, kemudian ini airnya keluar, habis. Tersisa kopinya. Kopinya tersisa, nanti dia mau nyatu di bawah sini. Nah, gini. Airnya sudah hilang. Airnya tadi bisa apa namanya, bisa diambil. Caranya ditutup di sini. Ya. Caranya adalah kita tutup di sini, ya, ini tutup. Baru di sini, di atas penutupnya sini kasih mulut ke sini. Nanti kasih gelas di sini, gelas sini. Nanti bisa turun ke sini airnya nih, ya. Kan dia berbentuk uap nanti di sini nih. Dia nanti airnya naik berbentuk uap-uap di sini, ya, uap-uap. Ya. Uap-uap ini tidak bisa keluar ke udara karena ditutup di sini, dia mengalir ke sini, tersimpan di sini nih. Ya. Akhirnya terpisah lagi air dengan kopi, gitu. Nah, artinya bahwa tetap dua samudra di sini, samudra kopi dan samudra air. Nah, hal yang sama terjadi pada jiwa kita. Bahkan lebih canggih lagi, lebih sophisticated lagi. Ada lagi? Ini apa tadi Pak Buran ya? Masih ada tadi Pak Buran ya, kita lihat dulu ya. Ya, saya kira sudah cukup ya. Berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur.
Soalan kedua Ustaz tentang masalah tingkatan-tingkatan lahiriah tadi. Bukan hijab kepada satu dengan lain, tapi adalah intensitas persis cahaya sinaran matahari yang diserap berbeza oleh level-level kapasitas objek-objek dalam kenyataan buku tadi. So bererti bahawa antara Ahmad dengan Hamid akan memiliki cahaya intensitas yang bertambah-tambah Ustaz daripada alam sini sampai alam waktu kita kembali menyatu dengannya Ustaz. Sebab ada ayat Quran Ustaz pernah kupaskan sampai buat orang munafik merayu-rayu minta andai kata dapat cahaya tadi Ustaz. Barakallahu fi afwan semua. Nah, betul sekali. Jadi ini bagus. Jadi pada saat terjadi penciptaan, ini kan cuma ini tadi ya, kita sampaikan dulu. Sebelum adanya yang lain ini, yang ada hanya Allah di atas ini. Bagaimana cara tercipta ini? Memancar. Kita sebutkan memancar. Ini adalah kita sebut dengan cahaya. Perumpamaannya, metaforanya adalah cahaya. Jadi ini di atas ini kita anggap sebagai metafora cahaya. Adalah cahaya. Ini adalah metafora cahaya. Cahaya kalau bahasa Arabnya nur ya, nur. Jadi nur cahaya. Nah, dia memancar ini ke bawah. Ketika memancar ke bawah ini terjadi namanya gradasi ke bawah dulu. Jadi ini Tuhan ke bawah gradasi. Semakin ke bawah semakin redup. Ya, jadi kalau kita katakan ketika Allah memancarkan cahayanya, selain daripada Hamid, yang pertama tercipta adalah Ahmad. Baru kemudian Muhammad. Ya, karena ke bawah. Nah, jadi ke bawah seperti ini. Jadi kalau ke bawah itu semakin ke bawah semakin redup. Ya. Semakin ke bawah kita sebutnya semakin ke bawah semakin redup ini. Semakin ke bawah semakin redup di sini. Ya, redup. Salah ya, salah tulis. Redup, ya redup. Semakin redup, ya semakin fade. Ya, semakin redup. Nah, sebaliknya sekarang kita mau naik ke atas. Sekarang ini yang warna ini. Kalau kita naik ke atas, semakin menuju cahaya, seperti dikatakan Pak Nur tadinya. Semakin kita ini semakin cahaya. Jadi semakin tinggi kita, semakin terang cahaya kita serap, kita tangkap, kita ambil dari Allah. Semakin ke atas, semakin terang cahaya kita. Jadi cahaya ini menarik kita ke atas seperti laron. Biasanya laron. Laron itu dari tanah, begitu cahaya memancar, dia naik ke atas, terbang. Sampai nanti di atas, cahaya terbakar, sayap-sayapnya hilang, dia mati. Dia fana di sini, dia hilang di sini. Seperti laron. Sayap itu adalah upaya kita, ikhtiar kita dari bawah ke atas, sampai di atas sudah tidak ada lagi. Pikiran pun tidak dipakai lagi, akal tidak ada lagi. Yang ada hanya zauq, merasakan, sampai di sini. Ini tingkatan. Dari atas ke bawah, istilahnya Mullah Sadra itu namanya tashkik al-wujud. Ingat, istilah Mullah Sadra. Kalau dari atas ke bawah, tashkikul wujud. Sedangkan dari bawah ke atas, Mullah Sadra menyebutnya sebagai haraka jauhariyah. Al-harakatul jauhariyah. Haraka itu gerak, jauhar substansi. Jadi ke atas semakin menuju ke substansi. Ini substansi. Sedangkan dari atas ke bawah adalah tashkik al-wujud, yaitu gradasi wujud. Semakin menjauh dari pusat, semakin redup ini. Semakin keberadaan wujud menjadi sedikit. Semakin keberadaan wujud menjadi sedikit, semakin redup. Nah, jadi sebetulnya redupnya itu karena intensitas wujud mengecil. Semakin sedikit intensitas wujud, semakin redup. Sebaliknya kalau kita ke atas, semakin kita mendapatkan intensitas cahaya yang terang, semakin dekat ke sini. Nah, inilah yang dibicarakan di dalam surat Al-Hadid atau surat 57. Ya, sini kita lihat. Yang tadi disebut Pak Nur tadi ya. Ini dia. Yauma ini surat Al-Hadid ya, ayatnya 12. Surat 57 ayat 12. Yauma pada hari itu, taral mu'minina, kamu akan melihat orang mukmin itu. Laki-laki. Wal mu'minat dan mukmin perempuan. Yas'a memancarkan. Kita artinya memancarkan. Yas'a secara bahasa berjalan dengan cepat. Makanya kalau kita sa'i itu kan berjalan cepat. Kita artikan saja memancarkan. Nurum cahaya mereka memancar. Jadi cahaya mereka, jadi ini pelakunya. Cahaya mereka memancar. Ya. Cahaya siapa? Cahayanya ini. Ini nurnya nih, nur.
nurhum, nurnya orang beriman laki dan beriman perempuan. Memancar di sekitar mereka, baina aidihim wa bi aimanihim. Sampai memancar sampai kepada pintu sorga. Sampai di pintu sorga, malaikat berkata, busyrakumul yaum, kabar gembira pada hari ini buat kalian semuanya, yaitu kalian dengan cahaya yang terang, cepat sekali sampai kepada sorga, jannatun. Karena ini tadi, cahaya ini dipakai pada saat kita melewati titian sirat, daripada masyar menuju kepada akhir perjalanan surga atau neraka. Busyrakumul yaum, jannatun, surga, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, dzalika huwal fawzul azim, itulah keuntungan yang paling besar, paling agung. Itulah bukan lagi the big profit, tetapi great profit. Ya, seperti itulah kira-kira. Huge profit, profitnya besar sekali, giant profit, profit raksasa, kira-kira gitulah. Ini adalah zalika huwal fawzul azim. Ya. Nah, sebaliknya, yauma yaqul munafiqun, pada hari itu juga berkatalah orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, lilladzina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka kepada orang beriman? Unzuruna, tunggulah kami. Unzur itu tunggulah kami. Makanya kan al-muntazar orang yang ditunggu. Jadi unzuruna, tunggulah kami. Naktabis, kami butuh min nurikum, dari cahaya kalian. Jadi artinya apa? Orang munafik ini beragama Islam tetapi tidak punya cahaya. Ya, kenapa? Hatinya itu menolak sebetulnya. Lahirnya doang yang Islam, batinnya itu adalah lahirnya saja yang Islam, tetapi batinnya itu adalah menolak, menutup. Maka dia tidak ada cahaya di sana. Nah, di sana ketika ingin melihat titian sirat itu gelap gulita, dia berkata kepada orang mukmin, unzuruna, tunggulah kami, naktabis, kami ingin mengambil, kami butuh min nurikum, cahaya kalian, cahaya orang beriman. Qila, dikatakan kepada manusia, orang beriman berkata kepada mereka, kepada orang munafik laki perempuan ini, irji'u, kembalilah, wara'akum, ke belakang, maksudnya kembali ke dunia. Faltamisu nuran, carilah cahaya di sana, karena cahaya kami ini kami dapatkan di dunia, kami peroleh di dunia, maka kembalilah ke belakang ke dunia. Faltamisu nuran, faduriba bainahum, maka diadakanlah di antara mereka bisurin, dinding pembatas dengan orang mukmin, yaitu babun, pintu. Ada dinding pembatas, dan di dinding pembatas itu ada pintunya. Ya, pintu untuk masuk ke sorga dan ke neraka. Batinu, bagian dalamnya, batin itu batinnya adalah rahman. Wa zahiru, dan zahirnya adalah azab. Nah, jadi kenapa Tuhan menggunakan kata batin di sini? Harusnya kan menggunakan dakhiluhu. Ingat, kalau bahasa Arab itu kan dakhal itu dalam. Harusnya dikatakan dakhiluhu ar-rahman wa kharijuhu al-azab, kan begitu harusnya. Tapi di sini Tuhan tidak menggunakan kata dakhiluhu tapi batinuhu. Kenapa? Karena seperti kata yang Muhammad tadi, penekanannya pada perjalanan batin. Apa yang terjadi di luar adalah merupakan introduction, pengantar untuk masuk ke dalam saja. Tetapi introduction dibutuhkan, wajib. Tidak bisa kita masuk kalau tidak ada pintu luarnya. Jadi harus ada pintu untuk masuk ke dalam batin. Di dalam batin itulah letaknya rahmat. Kalau kita berhenti di luar zahir saja, itu adalah azab. Min kibalihil azab. Di sana adalah azab. Nah, orang munafik ini adalah beribadah secara zahir. Makanya dapatkan azab. Tidak mendapatkan cahaya. Ini orang munafik ini kan beribadah secara lahir. Tidak di dalam batin. Ya. Karena waktunya sudah lewat, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.